Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang ibu beranak 5 di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara menjadi tersangka atas kasus penganiayaan. Media sosial pun viral dengan video anak sulungnya yang memohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo. Media sosial ramai dengan kasus yang melibatkan seorang janda beranak 5 di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Erlina Zebua menjadi tersangka atas tuduhan kasus pidana penganiayaan hingga penikaman pada seorang pria di desa Hili Saloom. Ibu beranak 5 itu kini menjadi tahanan jaksa setelah kasusnya dilimpahkan Polres Nias Selatan. Saat ibunya ditahan, 5 anaknya yang masih kecil-kecil pun menangis. Bahkan video anak sulung Erlina yang memohon bantuan kepada Presiden viral. Tolong Pak, saya dan adik saya 4 orang lagi, tidak ada yang menolong, hanya ibu kami harapan kami. Bapak saya meninggal 5 tahun lalu. Mamaku janda miskin. Tidak ada yang menolong kami. Menurut warga yang kini mengasuh kelima anak Erlina, kasus bermula dari sengketa lahan. Dibebaskan dari penjara itu. Rumahnya diserobot, dia melapor ke Polres Nias Selatan dan pada saat itu belum direspon, mungkin karena mereka sibuk. 2 minggu kemudian malah mamanya dipanggil sebagai pelaku penganiayaan penikaman kepada S. Laia yang seorang laki-laki yang gagah. Kini ibu 5 anak tersebut ditahan di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Sidang perdana atas perkara penganiayaan dan penikaman akan digelar Kamis mendatang. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, One Manhalawa, TV One mengabarkan. Bagaimana duduk perkara saudara dari kasus yang menimpa janda beranak 5 di Nias Selatan? Kita akan langsung berbincang dengan Kajari Nias Selatan, Rabani M. Halawa. Selamat sore Pak Rabani. Ini Selamat, Pak. Informasi terbaru sebetulnya duduk perkara secara objektif tuh seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Gina, Mbak Maria. Mohon izin. Sebenarnya saudari terdakwa ini tersangka telah melakukan penganiayaan itu pada Rabu tanggal 21 September 2023 terhadap korban Sobanulo Laia, di mana terjadi di desa Hilisalo, Amandaya, di mana tersangka ini membawa sebuah pisau dan langsung melukai lengan korban dan punggung korban. Nah, sesuai dengan visum et repertum nomor 403 tanggal 22 September 2023. Seperti apa yang telah dikeluarkan oleh Dr. Boy Anugrah Laia pada Klinik Gloria Kecamatan Teluk Dalam. Demikian, Pak. Iya. Selanjutnya, ya. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Ya. Baik, selanjutnya itulah uraian kasusnya. Kemudian penyidik Polres Nias Selatan melakukan penyidikan dan mengirimkan SPDP surat pemberitahuan dimulai penyidikan tanggal 26 Januari 2023 ke Kejaksaan. Kemudian Kejaksaan membentuk tim jaksa peneliti dan setelah itu tidak berapa lama kemudian masuk berkas perkara dari rekan-rekan penyidik Polres Nias Selatan dan rekan-rekan jaksa peneliti melakukan penelitian, memberikan petunjuk. Dan setelah itu dikembalikan berkasnya dan masih ada yang belum lengkap dilengkapi oleh dari penyidik Polres Nias Selatan. Kemudian setelah mereka melengkapi dikembalikan kembali kepada jaksa peneliti dan dari hasil itu dinyatakan berkas perkara sudah lengkap dengan istilah kita dengan menyatakan perkara tersebut P21 dan alat bukti keterangan yang sudah dapatkan itu ada 6 orang saksi, ada juga alat bukti surat visum, dan ada juga barang bukti baju korban, dan masih ada barang bukti yang lain yang masih harus dicari seperti pisau yang diduga disembunyikan oleh si tersangka. Iya. Demikian, Pak.
Kemudian kami teruskan, Mbak, bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 dilakukan serah terima ya dari penyidik Polres Nia Selatan kepada kejaksaan. Dan pada saat itu kejaksaan dan rekan-rekan jaksa peneliti ataupun jaksa penuntut umum pada saat melakukan penelitian atau penerimaan tersangka bahwa dimintakan ada nggak permohonan untuk tidak ditahan atau permohonan untuk penangguhan penahanan. Dan yang bersangkutan juga tidak bisa mengajukan itu dan rekan-rekan jaksa penuntut umum juga meminta bagaimana caranya untuk ada penjamin. Namun sampai dengan saat itu tidak ada penjaminnya. Oke. Nah, kemudian ya Mbak. Pak, kalau begitu begini Pak, kan kita memang tahu ya ada fakta yang menunjukkan bahwa memang Bu Erlina ini masih memiliki 5 anak yang masih butuh pengawasan, kasih sayang dan juga lain-lain. Apakah ini tidak bisa menjadi pertimbangan, apa jalan tengah yang bisa diberikan Pak? Baik Mbak, jadi alasan formil kami tadi melihat itu bahwa tidak ada penjamin, ya juga ada permohonan, dan kemudian juga rekan-rekan jaksa kemarin menanyakan kepada korban apakah mau berdamai dengan si tersangka. Rupanya korban juga tidak bersedia karena selama ini memang di kampung halamannya ini tempat kejadian perkara itu selalu mereka bagaimana cara untuk damai, namun tidak bisa untuk bisa damai dan dengan alasan bahwa si tersangka ini akan mencoba mengulangi perbuatan serupa. Nah, berdasarkan alasan-alasan itu, maka jaksa penuntut umum khawatir bahwa si tersangka ini akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana ataupun merusak barang buktinya. Nah, sementara anak-anak yang sudah anak yang ditinggalkan tersebut, kita dari teman-teman di Kejaksaan Negeri Nia Selatan, artinya penegakan hukum tetap jalan dan kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang humanis. Contoh, baik Pak Bani, artinya kan begini ya Pak ya, artinya jalan menuju titik damai juga cukup terjal. Apa yang bisa dilakukan Pak oleh pihak keluarga termasuk juga Ibu Erlina agar kemudian kelima anaknya ini tidak terlantar sementara proses hukum berjalan? Baik Mbak, jadi mohon izin kami juga minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu bersama-sama rekan dari jaksa penuntut umum telah datang ke rumahnya memberikan bantuan berupa sembako, beras, gula, ya yang berhubungan dengan sembako dan ada juga alat tulis kantor, alat tulis ya untuk bisa membantu adik-adik ini bisa sekolah. Artinya bahwa penegakan hukum tetap jalan dan adik-adik ini juga bisa melaksanakan kehidupannya seperti biasanya dan bisa juga melaksanakan sekolah seperti adanya. Dan perkara ini sudah kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk menyidangkan termasuk penahanannya. Sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan sudah dikeluarkan penetapan sidang hari Kamis dan juga penetapan penahanannya dari tanggal 10 dari tanggal 12 Mei sampai dengan 10 Juni. Baik Pak Rabani. Itu ya. Baik, kita tangkap poinnya, artinya proses hukum tetap akan berjalan, tapi tentu perspektif mengenai perlindungan dari anak tersangka ini tetap harus menjadi concern kita bersama. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih banyak Pak Rabani. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB bertemu di Jombang, Jawa Timur.